Halo anak-anak Indonesia yang hebat, bertemu lagi dengan saya Siti Nurhijrianti. Nah, sebelum kalian menonton video ini, kalian harus menonton video saya sebelumnya ya, yang menceritakan teks fabel. Di sana materinya lengkap, ada definisi, ada ciri umum, ada unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks fabel. Sedangkan di video kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana sih caranya memerankan isi dari teks fabel atau memeragakan isi teks fabel dengan alat peraga. Nah, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis loh. Dan jangan lupa kalian pencet juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita di video kali ini adalah setelah kalian selesai menonton video ini sampai habis dari awal sampai akhir, kalian sebagai siswa diharapkan mampu memeragakan atau memerankan isi dari teks cerita fabel yang telah ditentukan. Nah, nanti di akhir ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi, kalian harus benar-benar menyimak video ini sampai habis ya. Nah, di belakang saya ini ada alat peraga untuk memerankan atau memeragakan isi dari teks fabel. Tetapi sebelum saya memerankan isi teks fabel tersebut, saya akan memberitahu kalian dulu apa saja sih yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kalian memerankan teks fabel. Jadi, sebelum kalian memerankan teks fabel itu, kalian harus memerhatikan satu, kelancaran penceritaan. Nah, kelancaran penceritaan ini bagaimana kalian menguasai isi cerita. Jadi, sebelumnya kalian harus membaca dulu cerita yang ingin kalian perankan. Ceritanya apa, tentang siapa, tokohnya siapa, tentang apa, alurnya bagaimana, akhirnya bagaimana, itu dari awal sampai akhir ya. Kemudian yang kedua adalah ketepatan isi dengan cerita. Jadi sesuai tidak nih apa yang kalian ceritakan dengan apa yang kalian baca tadi. Kemudian yang ketiga adalah intonasi dan kejelasan lafal. Intonasi ini naik turunnya kalian berbicara. Nada, naik turunnya nada. Jadi kalian berbicaranya jangan lempang-lempang aja, jangan hai, aku Yanti, kamu siapa? Nah, tidak boleh kayak gitu, harus ada intonasinya. Kalau pelafalan adalah kejelasan kalian mengucap kata. Jadi jangan nah, jangan sampai seperti itu, harus jelas a, i, u, e, o-nya. Itu namanya pelafalan ya. Kemudian yang terakhir adalah rasa percaya diri. Bagaimanapun kalian harus punya rasa percaya diri agar isi cerita teks fabel yang kalian perankan, yang kalian peragakan ini sampai kepada pembaca atau pendengar. Bagaimana? Paham tidak sampai sini? Oke, setelah ini saya akan memberikan contoh video memerankan cerita fabel yang baik dan benar. Kalian harus simak baik-baik. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhijrianti. Saya dari kelas 7A. Di sini, di dalam video ini saya akan memerankan atau memeragakan sebuah teks fabel yang berjudul Cici dan Serigala karya Lilik Choir. Silakan kalian simak teks fabel yang saya peragakan ya. Sore itu, 3 kelinci kecil, Cici, Pusi, dan Upi bermain bersama di tempat lapang di hutan. Tiba-tiba, Cici melihat sesuatu tergeletak dalam bungkus plastik. "Hai teman-teman, lihatlah!" Cici berteriak sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik. "Wah, makanan teman-teman!" teriak Upi. "Asyik, sore ini kita makan enak," Pusi bersorak kegirangan. Cici mengambil kue itu. Membuka bungkusnya dan tercium aroma harum dari kue itu. Tiba-tiba muncul niat liciknya. "Ah, kue ini pasti nikmat sekali.
Apalagi jika aku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka, gumamnya dalam hati. Teman-teman, sepertinya kue ini bekal Pak tukang kayu yang sering ke hutan ini. Mungkin dia baru saja ke sini dan belum pergi terlalu jauh. Bagaimana jika aku susulkan kue ini? Bukankah menolong orang juga perbuatan mulia? Cici meyakinkan teman-temannya. Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi teman-temannya dan memakan kue itu sendirian. Tiba-tiba, Cici menjerit keras. Seekor serigala muncul dari balik semak dan langsung menerkam tubuh mungil Cici. Cici pun menangis dan terus berteriak minta tolong. Cici pun memutar otak mencari cara bagaimana agar ia bisa bebas dari cengkraman serigala itu. Akhirnya ia mendapatkan ide. Pak Serigala, aku punya 2 teman di sana. Bagaimana jika mereka ku jemput ke sini supaya kamu dapat makan lebih banyak lagi? Cici berusaha mengelabui serigala itu. Baiklah, segera panggil mereka. Tapi aku harus ikut di belakangmu, jawab serigala. Pelan-pelan saja ya jalanmu supaya mereka tidak mendengar langkah kakimu. Aku khawatir mereka akan lari ketakutan. Cici pun berlari ke arah teman-temannya yang ditinggalkan tadi. Sementara serigala mengikutinya dengan langkah pelan. Menyadari hal itu, Cici berlari sekuat tenaga sambil sesekali memanggil teman-temannya. Ups, kaki Cici tiba-tiba terasa ada yang menarik. Ia pun menjerit dan bahkan tidak berani membuka mata. Jangan Pak Serigala, jangan makan aku, ampuni aku. Shh, ini aku Ci, bukalah matamu. Ini Upi dan Pusi. Ayo cepat Ci. Dengan rasa kebersamaan mereka pun akhirnya selamat. Napas mereka tersengal-sengal, keringatan bercucuran karena mereka lari dari serigala. Lari. Maafkan aku. Maafkan aku ya teman-teman. Aku bersalah pada kalian. Ayo, bangun. Aku bersalah, aku telah berbohong. Cici akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Temannya tidak marah, apalagi membencinya. Cici pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudahlah Cici, kami memaafkanmu, kata Pusi dengan bijak. Terima kasih kawan, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, jawab Cici dengan tulus. Diadaptasi dari lilikcoir89.blogspot.com. Itu dia cerita fabel Cici dan Serigala yang telah saya perankan tadi menggunakan alat peraga ini. Ini bener ya kelinci sesuai dengan ceritanya, tetapi serigalanya karena di rumah nggak ada tidak ada boneka yang berbentuk serigala, jadi saya mengakalinya dengan boneka ini atau mainan ini saja gitu. Jadi apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Yang harus kalian lakukan adalah mengerjakan tugas. Nah, tugasnya pertama kalian kalian cari cerita teks fabel yang tokohnya adalah para binatang yang kalian sukai.
Kemudian perankan teks fabel yang sudah kalian tentukan itu menjadi video dalam bentuk video seperti tadi saya contohkan. Awalnya kalian harus berbicara dulu, perkenalkan nama dan kelas dan judul teks fabel yang akan kalian peragakan. Kemudian baru deh kalian peragakan teks fabel tersebut menggunakan alat peraga tentunya. Alat peraganya tidak usah beli, tidak usah kalian mendadak beli dan mencari boneka-boneka yang sesuai dengan teks fabel yang telah kalian tentukan. Cukup segala sesuatu yang ada di rumah kalian saja. Atau kalau tidak ada, kalian gambar saja menggunakan kertas, dibikin wayang-wayang gitu boleh deh. Pokoknya sekreatif mungkin. Karena kreativitas dan hal yang harus kalian perhatikan tadi itu materi sebelum video memerankan fabel yang akan dinilai. Jadi dari intonasi, pelafalan kalian, cara menceritakannya kalian, kemudian kreativitas kalian dalam membuat alat peraga, itu yang akan menjadi penilaian. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Karena kalian cukup memerankan dan membuat video saja. Dikumpulkannya dalam rentan waktu 1 minggu. Lama bukan? Cukup deh untuk kalian meminta tolong orang tua untuk merekam. Bisa saudara, bisa kakak di rumah. Oke? Kerjakan individu di rumah masing-masing ya. Tidak secara berkelompok. Oke? Kalau kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar untuk bertanya yang kalian belum mengerti. Nah, segitu dulu aja video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa paham. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tanda loncengnya, dan tombol like-nya agar saya lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.